Ulama mengatakan nikmat yang kami rasakan dalam hati ini, nikmat yang kami rasakan dalam hati, kalau para bisnismen, para raja, para penguasa mengerti nikmat yang kami rasakan, mereka akan berjuang untuk merebutnya dari kami dengan apapun yang bisa mereka lakukan. Kalau tahu mereka akan merebutnya dengan apapun yang bisa mereka lakukan. Tapi karena mereka nggak tahu, dan toh kalau tahu juga nggak bisa. Kenapa? Tempatnya di hati. Gimana mau merebut hati? Susah. Yang di hati mau diambil tuh susah, nggak bisa. Bisanya dengan cara melakukan hal yang sama. Kalau mau merasakan nikmat yang dimiliki oleh para aulia usholihin, nikmat yang dimiliki orang-orang soleh, ya tiru aja yang dilakukan orang-orang soleh. Nikmati apa yang dinikmati orang-orang soleh. Orang soleh nikmatnya duduk berzikir, tiru duduk berzikir. Orang soleh nikmatnya duduk baca Al-Quran, tiru duduk baca Al-Quran. Orang soleh nikmatnya duduk cari ilmu, tiru duduk cari ilmu. Orang soleh nikmatnya bersedekah, tiru hidup bersedekah. Orang soleh nikmatnya membantu orang lain, tiru bantu orang lain. Dan seterusnya dan seterusnya. Nanti Allah Ta'ala akan memberi kita rasa nikmat seperti beliau-beliau. Dan ketika kita mencontoh pun udah ada nikmatnya. Naik kadarnya, dan terus akan semakin besar. Ikhwani rahimakumullah. Tentunya dalam menjalani hidup itu bukan untuk dipikiri tapi dijalani. Bukan berarti kemudian mulus. Dalam menjalani hidup, namanya juga manusia. Menjalani hidup pasti ada musuh. Nggak mungkin nggak punya musuh. Lantas siapa musuhnya? Jangan salah. Jangan menganggap manusia itu musuh. Karena manusia itu semuanya bersaudara. Semuanya kalau ditanya, kamu anak cucu siapa? Kami Bani Adam, anak cucu Adam. Semuanya saudara. Ya, manusia itu semuanya bersaudara. Memang tingkat persaudaraannya beda-beda. Tapi pada aslinya semua manusia bersaudara. Musuhnya manusia itu adalah siapa? Ya, wahfadzil qalba an yulima bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Pertama setan, kedua nafsu, yang ketiga hawa alias ego, yang keempat daniyah, dunia. Itu musuhnya manusia. Setan, nafsu, hawa, dunia. Setan jelas enggak kelihatan. Kadang-kadang setannya juga menjelma jadi manusia, betul-betul menjelma jadi manusia. Kadang-kadang, dan itu sering, setannya menggunakan manusia, masuk dalam tubuhnya manusia, berbicara sebagai manusia, bertindak sebagai manusia, menulis sebagai manusia, padahal semua itu setan yang melakukannya, setan yang mengontrolnya, setan yang berbuatnya. Itu musuh yang pertama. Kemudian nafsu. Nafsu itu adalah kendaraan. Karena nafsu adalah keinginan. Kalau nggak punya nafsu, bahaya. Nggak punya nafsu makan, nggak punya nafsu minum, nggak punya nafsu hidup, repot tuh. Jadinya putus asa. Nafsu itu untuk dikendalikan. Dia kendaraan, dikendalikan. Kalau nafsu dituruti, jadi musuh. Makan, pengen makan. Makan terus, jadi musuh, jadi penyakit. Ya. Kemudian nafsu-nafsu yang lain, kalau diturutin, jadi maksiat. Naudzubillah min dzalik. Makanya dikendalikan. Hawa. Wah, ini hawa ini kendaraan iblis terbesar. Karena sifatnya sifat turunan iblis. Apa itu? Ego. Tidak mau dikalahkan. Ya, hawa itu ego. Tidak mau dikalahkan. Maunya menang sendiri. Itu ego. Nah, makanya iblis dilaknat karena dia punya ego yang besar. Disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis tidak mau. Karena itu iblis diusir dari rahmatnya Allah Ta'ala. Dibuang dari rahmatnya Allah Ta'ala. Enggak dapat rahmatnya Allah Ta'ala. Karena itu dikatakan iblis dilaknat. Kenapa? Karena dengan egonya dia enggak mau sujud, dia sombong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sombongnya itu dengan tidak mau menjalankan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini ego. Nah, kalau kita jadi muslim jangan dikendalikan ego. Enggak mau dikalahkan. Jadikan ego kita itu ego yang baik. Ya, saya kalau baca Al-Quran enggak mau ada yang mengalahkan saya ini. Saya mau paling hebat sendiri baca Al-Qurannya. Tapi kalau ada yang mengalahkan, senang. Alhamdulillah ya. Ternyata dia lebih hebat dari saya. Jangan sampai egonya ego yang negatif. Tidak mau dikalahkan. Misal, biasa ngurusin masjid. Masjid sebelah kok dengar ngundang ustadznya ustadz nasional yang jamaahnya banyak. Masjid kita ngundang ustadz itu, ustadznya nggak mau datang. Egonya muncul, nggak mau dikalahkan. Buat segala macam cara. Kalau di tempat saya nggak bisa, di tempat dia juga harus nggak bisa.
Ya, akhirnya membuat berbagai fitnah. Gimana caranya biar pengajiannya batal? Ini ego yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Di kantor, ya, tidak mau dikalahkan jabatannya dengan kawan-kawannya. Dengar kok ada satu kawannya naik pangkat, mau diletakkan di jabatan yang lebih tinggi. Wah, tidak mau dikalahkan dia, nih muncul egonya. Terus gimana caranya? Dia cari kelemahan kawannya itu, kemudian dia fitnah gimana caranya, yang penting biar namanya jatuh. Ini namanya ego. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dunia. Masya Allah, segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Ini tidak boleh ada dalam hati kita. Mau istri, mau anak, mau suami, ya. Siapapun selain Allah nggak boleh ada dalam hati. Bolehnya masuk hati harus lewat Allah Subhanahu wa taala. Harus bismillah, harus ada Allahnya. Anak ada dalam hati karena Allah. Mencintainya karena Allah, menyayanginya karena Allah. Makanya begitu anaknya nggak mau sholat, orang tuanya harus marah. Ya, orang tua harus marah. Nah, itu namanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pasangan hidup, istri. Istri kalau menghalangi suami untuk bakti sama orang tuanya, suaminya harus marah. Tidak bisa, saya tidak bisa mencintaimu mirip orang tua saya. Apalagi lebih. Mirip saja nggak bisa. Nomor satu, cinta saya harus orang tua saya. Begitu Allah saya ngajarin saya. Begitu Allah saya perintahkan saya. Dimasukkan istri ke dalam hati, juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan, boleh masuk dalam hati kalau karena Allah Subhanahu wa ta'ala.